Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Hari ini tanggal 28 Maret 2024 ya. Kembali kita bersama-sama di channel Resume Fundamental Saham yang di sini kita wadahnya atau tempatnya untuk mengecek, memeriksa dan mendalami emiten-emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka di bursa, dan data yang kita dapatkan dari Stockbit itu kita analisis lagi untuk mencapai sebuah opini pribadi tentang emiten yang melaporkan tersebut, sehingga nanti kita mendapatkan bayangan, istilahnya bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, tetapi sebagai bahan pertimbangan ya, sebagai bahan pertimbangan emiten ini layak atau masih perlu menunggu lagi ya. Kemudian juga jika dirasa bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan share channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian juga saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Bagi Anda yang ingin melihat lagi emiten-emiten yang sudah saya bahas, bisa klik link tersebut. Kemudian sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin menyampaikan juga bahwa analisa kita ini adalah analisa jangka panjang ya. Jadi kalau kita berpatokan ingin beli jual dalam waktu dekat, misalnya hanya untuk 1 bulan atau untuk 2 bulan lalu kita jual, maka mungkin ini bukan wadahnya ya. Analisa kita ini bukan tempat untuk melihat yang seperti itu. Karena satu waktu analisa saja ya, satu analisa saja ini berlaku untuk 3 bulan, untuk 1 triwulan ya. Sehingga mungkin kalau periode holdnya ini bisa sampai bertahun-tahun ya. Selama dia masih memberikan dividen dan fundamentalnya masih bagus, maka mungkin kita hold saja selama yang kita bisa. Jadi saya ingin disclaimer dulu bahwa ini bukan analisa jangka pendek ya. Ini adalah analisa jangka panjang. Kemudian juga dana yang dipersiapkan juga mestinya adalah dana yang tidak terpakai untuk beberapa tahun ke depan. Jadi istilahnya kita ingin menggulung ya, mendapatkan dividen lalu kita tambahkan lagi. Jadi seperti itu pola pikir dasarnya ya. Sehingga jangan berpikiran bahwa setelah beli kenapa harganya turun terus misal ya, setelah beli kok tidak gerak-gerak, karena yang kita masukkan di sini adalah untuk jangka panjang. Karena saham itu untuk jangka panjang, kalau perusahaannya memang bagus, untuk jangka panjang dia akan mengikuti fundamentalnya. Kalau memang fundamentalnya baik, maka dia akan naik ya. Naik capital gain, juga naik dividennya. Jadi itu dulu pemikiran yang pertama. Kemudian lagi bahwa bila Anda misal ingin mendalami dasar-dasar tentang saham, maka mungkin juga Anda perlu belajar dulu dasar-dasarnya tidak di sini ya. Mungkin Anda bisa mengecek, ini ada beberapa rekomendasi ya, misal itu channel saham dari nol ya. Cari saja nanti channel saham dari nol, maka di situ ada, nanti cek saja playlistnya, cari juga playlistnya di situ ya, saham dari nol. Maka itu memang mengajari kita tentang uh, belajar saham dari awal dan cara menganalisa secara dari dasar ya. Yang di sini mungkin pembahasan kita langsung ke laporan-laporan, jadi agak beda dikit, sehingga ada, kalau mau mencari pemahaman-pemahaman mendasarnya, silahkan di bagian channel tersebut dulu ya. Baik, kali ini kita akan membahas beberapa saham. Saya tidak menyebut sahamnya karena kita akan medley, akan terus sampai nanti sekitar 1 jam, hampir 1 jam seperti itu. Karena
Ya, perekaman ini bersifat online ya, jadi kita memanfaatkan waktu sekitar hampir 1 jam. Kemudian juga kalau nanti ada perbedaan misalnya antara suara dan gambar itu mungkin karena ada hubungan koneksi jaringan nanti ya. Baik, kita akan bahas dulu lanjut. Yang pertama ini DSSA, Dian Swastika Sentosa. Kalau tidak salah ini eh, holding ya, holding company, saya lupa nih dari siapa, Sinarmas atau apa saya lupa ya. DSSA, Dian Swastika Sentosa. Secara umum dari data yang kita dapatkan di sini, di Triwulan ini ternyata ada satu ya. Semula sini oke, ini hampir-hampir, ternyata di Triwulan ini hutang kepada rekanannya itu meningkat sehingga di atas 100% dari ini misalnya 3.372 modalnya. Berarti di sini hutangnya ini lebih ya, lebih dari 3.372. 9% lebihnya ya, seperti itu. Baik, dari semua data ini yang saya lihat yang pertama bahwa yang menurut saya pribadi di sini perlu concern lebih jauh. Dari semua data kita cek dulu bahwa triwulan 1 sampai triwulan 4 ya, itu ada peningkatan dari segi modal, dari segi keuntungan malah menurun, berarti mix ya. Modalnya meningkat, keuntungan menurun. Mungkin di sini istilahnya ada efisiensi yang menurun ya. Sehingga di sini juga tercatat ini ada penurunan ya. Di 5 tahun terakhir, oke, beberapa tahun terakhir di sini di 2022 ini meningkat pesat, 2023 turun, 2024 juga turun ya. Sekitar seperempat turunnya ya, dari 853 ke 648. Oke. Ada penurunan keuntungan di sini ya. Untuk harga ini malah terjadi peningkatan ya. Jadi di sini mix ya antara valuasi dan harga ini mix ya. Kemudian dari segi aset lancar ini makin meningkat, hutang meningkat, hutang kepada rekanan ini juga meningkat. Untuk kepemilikan anggap saja tetap ya. Di sini asingnya 19%, lokalnya 20, berarti dari 40% yang ada di bursa ya, hampir 50% ini asing ada di sini. Berarti istilahnya pergerakan asing juga menentukan ya, meskipun mereka tidak menguasai, cuma pergerakan mereka juga menentukan di sini ya. Baik, selanjutnya kita cek ke pembahasan rasio. Yang pertama ini untungnya semula dari 30% turun separuh, hampir separuh ya. 19%, tetapi turun tetapi masih dalam kriteria untungnya masih besar ya. Meskipun turun tapi untungnya masih besar. Kalau demikian berarti untuk fast grower berarti proyeksi di 67 ini bukan, kita ganti aja. Proyeksi di 8431 ini tidak kita aktifkan ya. Proyeksi di 8341 itu tidak kita aktifkan ya. Karena fast grower tidak ada batasan. Tinggal kita ngecek di sini apakah kita dapat diskon. Ternyata untuk saham ini kita sudah tidak dapat diskon ya. Untuk beli saham ini kita tidak mendapatkan diskon. Malah kita harus menambah lebih banyak modal ya. Mestinya kita beli hanya di 6 ribuan, harga sekarang sudah 42 ribu. Ibarat harga barang ya 5 kali lipat. Ibaratnya barangnya harga 1000 ya, kita harus membeli seharga 5.000, itu kan istilahnya mahal ya. 6.000 berarti kan mahal sebenarnya. Masa istilahnya cabai, bukan cabai, anggap saja misalnya Indomie goreng misal, ini misalnya, ini maaf merek, sebut merek, misal mie ya, yang harusnya harganya 3.000 kita belinya 15.000 atau 18.000, nah itu kan pasti kita bilang kemahalan seperti itu.
Namun penyokongnya dividen ini tidak ada ya. Perusahaan tidak atau belum membagikan dividen ya. Perusahaan belum bagikan dividen. Padahal kalau kita cek dari segi keuntungan di sini kan sebenarnya bisa ya perusahaan membagikan dividen, tapi mungkin karena pertimbangan misal ya bahwa oh harganya ini sudah tinggi jadi tidak perlu dipakai dividen misal, bisa saja. Kemudian untuk free cash flow ya ini ada 43%, artinya kalau mau bagi dividen itu dananya cukup banyak, aman saja ya. Selancar aman, hutang tak berbunga, ya. Di sini tadi ya semuanya aman. Hanya tadi bahwa di sini yang perlu kita perhatikan ya. Hutang tak berbunganya itu sudah melewati, sudah 10, anggap saja 10% di atas dari modal ya. Jadi di sini ya kita anggap seperti ini. Jadi kita sampai pada opini terakhir saya tentang perusahaan ini. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi dia fast grower. Kalau memang kita mau masuk ke perusahaan ini berarti kan minimal, sorry, kita kasih saja kesimpulan dulu ya. Karena dia valuasinya mahal, otomatis ya. Kalau menurut saya pribadi kan valuasinya mahal, kita menunggu murah. Kemudian DPR juga ya. Kemudian ada 3 yang kita tunggu ya. Pertama di sini valuasinya mahal, yang kedua tanpa dividen tadi, dan yang ketiga ya hutang tak berbunganya ini lebih dari 100% ya. Jadi kalau menurut saya berarti satu yang bisa kita tunggu di triwulan ini, tapi duanya kita harus menunggu di triwulan berikutnya. Juga kita menunggu dividen, apakah nanti bagikan dividen. Baik. Sekarang kita bersimulasi ya, bersimulasi. Misalnya kan valuasinya mahal. Untuk fast grower kita menunggu di murah, bukan di murah, di wajar. Berarti sekitar sini ya, 6.480 misal. Baru valuasinya wajar. Itu pun kita mesti menunggu juga di sini. Menunggunya apa? Menunggu di sini ya. Menunggu nanti UPS-nya apakah mereka membagikan dividen atau tidak. Kalau bagi kita yang mengejar juga dividen ya. Kalau tidak, kayak kalau mau mengejar hanya untuk capital gain, tetap juga bahwa harga sekarang sedang mahal. Ya, kita mesti menunggu ke valuasinya wajar dulu ya. Ini valuasinya wajar di bawah sini. Kalau valuasinya murah kan di bawah sini. Jadi kalau tanpa mementingkan dividen berarti menunggu valuasi wajar. Kalau dividen berarti tunggu 2 plus 3 ya. Oke, kalau menurut pendapat saya pribadi ini kita menunggu nanti harganya dividen PO ratio dan hutangnya ini membaik. Yang kedua kita akan membahas ini boba ya, Formosa Ingredient Factory. Ini perusahaan konsumer ya, penyedia bahan-bahan untuk minuman ya, kalau tidak salah seperti itu, minuman boba. Kita punya data 3 triwulan ya. Semua data ini kalau menurut saya pribadi ini menunjukkan datanya memenuhi kriteria ya. Semua data memenuhi kriteria. Sekarang kita cek per bidang. Pertama di sini dulu ya. Ini semula 12 di tahun 2023 profitnya Rp12,94, kemudian tahun ini 13,83, naik 6%. Jadi pertumbuhannya naik 6%. Di sini fluktuatif ya, dari turun naik kemudian naik. Ini masih bagus naik-naiknya. Sekarang sudah mulai naik-naik 2 tahun berturut-turut ya. Baik. Dari segi modal meningkat, tapi keuntungan menurun, berarti efektivitas di sini kurang, agak efektivitas menurun ya. Harga ini turun ya. Valuasi
mix, harga turun, aset lancar meningkat, utang dan lain-lain ini oke, ya tidak ada masalah. Tinggal kita cek di sini bahwa keuntungannya 10,06. Dia termasuk kategorinya keuntungan sedang ya. Keuntungannya standar. Bahkan ini sudah mendekati menuju ke untungnya kecil. Berarti kita bisa proyeksikan di sini di PBV 2,5 proyeksinya ya. Kita menuju targetnya misal di 344 ya, dari 162 ke 344 itu sekitar 112%. Jadi proyeksinya ada bagger tapi tidak multi bagger ya. Ada kemungkinan untuk bagger tapi tidak multi bagger. Bagaimana kalau kita beli sekarang? Ternyata kalau beli sekarang kita tidak mendapatkan diskon ya. Kita tidak mendapatkan diskon tapi kita harus menambah modal sekitar 15%. 15 atau 17? 17% ya. Jadi valuasinya mahal. Jadi maksudnya mahal di sini adalah kita membeli sekarang tidak dapat diskon. Itu maksudnya ya. Oke, selanjutnya untuk proyeksi dividen di tahun lalu mereka membagikan dividend payout ratio-nya sekitar 54%. Kalau kita jadikan ini sebagai dasar dulu ya, sebagai dasar untuk penghitungan tahun ini berarti kita akan dapat Rp7 setara 4,6% ya. Untuk dividennya sudah memenuhi kriteria DPR-nya ya. Tetapi dividen yield-nya masih di bawah 5%. Menurut opini saya pribadi itu masih di bawah ya, di bawah dari 5%. Tapi satu hal yang penting di sini yang harus dicatat bahwa pembahasan kita saat ini adalah di harga 162 ya. Jadi nanti cek terus ya, kalau memang mau menunggu ya cek terus di harganya penurunan sejauh apa misal ya. Untuk ketahanan perusahaan free cash flow-nya ini 13% cukup ya untuk menahan aset lancar, jadi oke semua. Kemudian ya non retailnya juga sudah lumayan ya, lumayan banyak. Saham yang ada di bursa 77%, berarti ya seperti ini. Melihat data yang kita dapat di sini, kalau menurut saya pribadi di sini ada dua concern kita berarti ya. Yang pertama ini tentang valuasinya yang mahal. Berarti kalau valuasi hubungannya dengan harga. Yang kedua tadi dividennya. Dua ya. Kalau masalah valuasi di sini berarti kita bisa menunggu di triwulan ini ya. Untuk dividennya ini oh sorry, bukan DPR ya, DPR sudah mencukupi ya. Berarti di sini hanya hanya harga ya, tidak terkait dengan dividen karena DPR-nya sudah besar ya. Oke, sekarang kita bersimulasi saja untuk boba ini ya. Di harga 162 ini kan sudah mahal 138. Misal kita proyeksikan di 137 ya, misal 137 dulu. Valuasi wajarnya, dividennya sudah memenuhi kriteria. Tetapi untuk Star Wars ini ya, untuk Star Wars biasanya saya lebih cenderung bahwa dia tidak di 138 ke bawah ini, tetapi saya lebih cenderung ke sini ya. 111 ini ya. Berarti misal dividennya jadi 6,8 ya, dividennya juga dividen yang juga besar. Jadi hanya satu yang kita tunggu di sini, berarti istilahnya kalau kita mau mengejar emiten ini berarti ditunggu saja harganya di sekitar seputaran sini, turun ke bawah dari ini ya. Maka dividennya juga memenuhi kriteria, valuasinya jadi murah. Artinya Pak, kita dapat diskon ya sekitar 20% nanti di situ. Oke.
Jadi untuk perusahaan ini satu, kita menunggu harganya turun menuju ke valuasi di bawah ini ya, di bawah dari angka ini. Bukan di sini, karena kalau di sini mungkin dia bisa lebih turun lagi, kita akan mengalami floating loss yang jauh lebih besar. Kalau menurut saya pribadi untuk Star Wars di sini. Oke, demikian untuk apa ini? Boba ya. Selanjutnya kita masuk yang ini ketiga ya, MTech Elang Mahkota Teknologi. Ini perusahaan atau emiten yang bergerak di bidang telekomunikasi dalam artian penyiaran ya. Ini holding company bidang penyiaran. Oke. Dari semua data yang kita dapatkan, data awal ya, ini dari semua data awal. Sini memenuhi kriteria hanya di free cash flow ya. Dia memang plus untuk free cash flow-nya ya, tapi kalau menurut saya pribadi masih kurang dari 5%. Mungkin itu ya. Data awal ini oke ya. Hanya di free cash flow yang istilahnya itu kurang dari 5%. Baik, kita lanjut. Dari segi keuntungan, dari segi modal ada peningkatan, keuntungan juga meningkat besar. Ini besar sekali ya, istilahnya setiga kali lipat ya, sekitar 3 kali lipat ya, 300% naiknya ya. Untuk harga juga meningkat, jadi valuasinya meningkat. Valuasi meningkat, aset lancarnya yang menurun tetapi masih besar, utang meningkat juga, kepemilikan retail ini meningkat juga. Semua saham ada di bursa, asing 24%. Mungkin ya asing ada pergerakannya di sini tapi tidak terlalu mempengaruhi juga. Ada pergerakannya tapi mungkin tidak terlalu mempengaruhi besar sekali ya. Baik, sekarang kita cek ya, kita cek. Yang pertama ini dari segi keuntungan. Dari semula 1% sekarang untungnya 4%. Untung 4% ini kalau menurut saya pribadi di bawah 10% berarti ya. Jadi keuntungan ini termasuk menurut kriteria saya ini slow grower. Perusahaannya untung tapi untungnya kecil ya. Dengan untung kecil kita bisa aktifkan di sini ya yang 2,5 PBB 2,5 ya. Proyeksi kita nanti di PBB 2,5 1445 itu bisa. Jadi sekitar 170% atau setara dengan bagger tapi tidak multi bagger ya. Jadi di sini ada proyeksi untuk bagger. Sekarang apakah pembelian saat ini ya? Misalnya saat ini kita membeli, apakah kita dapat diskon? Ternyata kalau beli sekarang kita harus nambah ya, nambah modal 1,2 kali ya. Misalnya harga sekarang 1000, berarti kita belinya 2200 seperti itu ya. Jadi di sini valuasinya mahal ya. Kalau beli sekarang kita harus nambah modal dari yang seharusnya di 240-an, kita sudah harus beli di 500-an. Kemudian dari sini ya, tahun yang lalu ini terbaca mereka minus 2 tapi mereka membagikan dividen Rp4, ini setara dengan 170-an persenan. Gini saja kita tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan ya. Kita anggap saja mereka mengasih 100% full misal ya. Misal. Maka nanti kemungkinan ada di sekitar 400 di sekitar nanti ya dari 23 itu ya mereka bagikan semua setara dengan 4,4% ya. Kita berandai-andai saja berarti di sini
dividennya besar ya, tetapi jumlah dividennya masih kecil. Ini kita berandai-andai saja ya di 100. Karena kita tidak mungkin, karena ini dividennya diambilkan dari mungkin dari dana keuntungan yang ditahan misalnya ya. Tapi ini riskan juga, berisiko juga ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sementara kita menunggu RUPS-nya nanti ya. Apakah di RUPS itu kita anggap 100 saja dulu ya. Akan dibagikan dividen lagi, dan kalau yang dulu kan minus, kalau sekarang plus, mungkin ada perbedaan nanti. Bisa aja misal ya, misal kita anggap saja di sini kan ini sama terus nih 5, kita anggap proyeksi sama saja ya, kita anggap proyeksi sama di ini 5 5 4, berarti di sini kita kasih 5 juga misalnya proyeksinya ya, sekitar 20% ya. Coba kita cek 20%, 20,88 ya, begitu ya. Kita akan mendapatkan dividen, DPR-nya kecil, kita bahas saja begini saja. Ini proyeksi ya, kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Kita anggap saja seperti ini dulu ya. Mudah-mudahan nanti RUPS-nya berubah ya. DPR-nya sehingga DPR-nya kecil ya. Dan dividen yield-nya itu 0,9 juga kita kriteriakan kecil. Kita anggap seperti ini aja dulu ya. Ini proyeksi ya. Tapi nanti bagi Anda yang mengejar saham ini tentu saja harus tunggu RUPS-nya ya. Untuk free cash flow tadi di atas 0 tapi masih dalam kriteria yang awas ya. Oleh karena itu di sini ya. Nah, seperti ini. Sorry. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan ini ada beberapa. Ini pertama slow grower. Untuk perusahaan yang untungnya di bawah 10%, apalagi ini hanya 4 ya. Kalau menurut saya pribadi ya kita belum bisa berinvestasi di sini. Oleh karena itu kita begini. Pertama menunggu, karena dia slow grower, IPS-nya harus meningkat minimal 10% kan dari nilai buku. Pertama IPS-nya, yang kedua tadi valuasinya mahal, berarti harga ya. Jadi pertama IPS-nya, yang kedua harganya, yang ketiga tadi kita harus ngecek dividen payout ratio-nya ke depannya seperti apa. Ini PR-nya agak banyak. Free cash flow juga ya. Jadi untuk emiten ini menurut saya pribadi, pertama di sini kita menunggu IPS-nya ini minimal 10% dari ini. Berarti di sini misalnya 58 minimal ya. Seperti itu. Minimal di 58. Kemudian untuk harga juga karena slow grower ya otomatis ke sini ya. Istilahnya sejauh-jauhnya ke bawah menunggu ya, berarti di bawah ini seharusnya ya. Coba kita bersimulasi tadi. Misalnya IPS-nya jadi 58. Kemudian di sini 289. Ya. Itu pun dividennya masih lebih kecil. Berarti di sini mungkin dividennya ya mestinya 50%-an istilahnya begitu ya. Terlalu besar ya. 35 misal. 30 sudah bisa berarti ya. Tapi banyak yang ditunggu. Kalau pakai IPS berarti tidak di triwulan ini ya. Jadi intinya tidak di triwulan ini. Kalau kita mengejar IPS, kalau ngejar harga bisa ya. Kita balikkan dulu. Ya. Jadi seperti itu dulu untuk emiten ini ya. 3 hal yang kita tunggu tadi. Pertama
IPS-nya di sini, saya lupa nih IPS-nya berapa tadi. Nah ini, oke. Jadi yang kita tunggu di sini ya, pertama IPS-nya yang kita tunggu, yang kedua harganya menjadi valuasi murah, bahkan di bawah ini murahnya ya. Kemudian free cash flow-nya juga dicek lebih jauh. Oke, itu yang untuk MTEK ya, ini perusahaan holding company ya. Selanjutnya kita masuk ke KKGI, ini kalau tidak salah bidang batu bara ya. KKGI Resource Alam Indonesia, dari data yang kita dapat di sini semua memenuhi kriteria. Jadi yang pertama semuanya memenuhi kriteria dulu ya. Kemudian oke semua ya. Kita cek per bidang, ini modal ada meningkat, keuntungan juga meningkat, harga turun. Nah, jadi valuasi meningkat, harga turun. Ini cukup bagus kalau menurut saya ya, harganya meningkat, valuasi turun, sementara banyak emiten yang bergerak di bidang batu bara ini malah turun ya, ini mereka meningkatnya. Sini dari semula ya, coba kita lihat di sini ada peningkatan 11%. Oh, dividennya ya. Di sini peningkatannya 56% growth-nya ya. 83 lalu naik 129. Ini kan peningkatannya. Memang fluktuatif 65 120 83 129. Jadi, tapi di tahun ini meningkat ya. Aset lancar meningkat, hutang ya kurang lebih ya. Kemudian hutang oke, menurun. Asing di sini malah banyak masuk ya. Dari 39 bukan. Tapi lokal menambah kepemilikan, asing menurun tapi jumlahnya masih menguasai. Jadi di sini pergerakan asing menentukan ya. Asing anggap saja asing di sini menguasai ya. Pergerakan mereka di sini menentukan. Baik, sekarang kita lihat dari segi rasio-rasio. Keuntungannya meningkat sekarang di sini di 25%. Jadi ini istilahnya perusahaannya untung bukan besar lagi, sangat besar ya. Untungnya 1/4 dari modal. Ini luar biasa. Kemudian juga yang berikutnya ini ya PBB-nya 0,76. Di sini target 2,5. Ada 227. Ada potensi multi bagger, tapi sebenarnya karena dia sudah fast grower, kita tidak menghitungnya sebagai tujuan lagi, tetapi ya kita anggap saja karena batasannya sudah tidak ada, melihat pergerakan saja. Tetapi dengan PBB 2,5 saja pun ini kita dapat multi bagger ya. Apakah saat ini beli saat ini kita dapat diskon? Kalau beli saat ini kita dapat diskon 69%. Berarti PB pernya 3,1 ya. Berarti kita dapat diskon 69%. Murah banget ya. Harga 1.000 ya. Ini dijual hanya Rp390. Misalnya begitu ya. Harga 1.000 dijual hanya Rp310 ya. Misalnya seperti itu, murah banget. Kemudian dari data yang kita dapatkan tahun lalu, mereka membagikan dividen 60%. Anggap saja tetap seperti itu 60%, IPS-nya 129. Kita akan mendapatkan sekitar Rp78 atau 19%. Jadi dividen yield yang didapatkan ini sekitar 19%. Bila disetahunkan ya, bukan disetahunkan, berarti 5 tahun ya. Istilahnya 5 tahun proyeksinya kita akan dapat balik modal ya. 5 tahun istilahnya balik modal kalau dia tetap sejumlah ini ya.
Tapi kan istilahnya yang cyclical ini kan kita tidak tahu harganya naik turun ya. Cuma ini kita dapat dividen sekitar hampir 20%. Jadi dividen payout ratio-nya besar, dividen yield-nya juga besar ya. Perusahaannya untung besar, valuasinya sedang murah, didukung oleh dividen yang besar. Sehingga kita cek free cash flow-nya ini 30% ya. Aset lancarnya besar sekali, 3 kali lipat, hutang hanya 2%, kepada rekanan hanya 30%, non warkatnya ini 13% saja ya. Oke. Jadi secara umum untuk kepengendalian ya, ketahanan perusahaan ini aman ya, ketahanan perusahaan aman. Karena itu mungkin kenapa di sini asingnya banyak karena melihat seperti ini ya. Oke, sekarang kita sampai pada simpulan pribadi ya. Pendapat saya pribadi tentang perusahaan ini kalau menurut saya berarti ya dari data yang kita dapatkan ini adalah layak untuk kita investasi ya. Seperti itu. Langkah selanjutnya kalau dia memang layak investasi apa? Selalu cek GCG perusahaan. Jadi langkah kita berikutnya adalah memeriksa para pelaksana dari perusahaan ini apakah semuanya istilahnya tidak ada masalah, tidak ada kasus, tidak ada atau perusahaannya tidak bermasalah. Bila itu terjadi maka silahkan dilanjutkan untuk berinvestasi. Kemudian juga untuk masalah proyeksi, proyeksi misalnya perusahaan ini sunset atau dan lain-lain, misalnya karena perusahaan batu bara, silahkan cek juga ya apakah misalnya untuk proyeksi itu silakan Anda pelajari sendiri ya. Misal perusahaan ini sunset dan lain-lain itu silakan dicek. Tapi kalau menurut saya pribadi perusahaan ini seperti yang tadi dia layak investasi, tinggal dicek GCG-nya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke SGRO, Sampurna Agro. Ini berarti perusahaan bergerak di bidang kalau tidak salah kelapa sawit ya. Perusahaan bergerak di bidang kelapa sawit. Kalau tidak salah ya, kalau salah nanti silahkan dikonfirmasi ulang bahwa yang saya sampaikan ini salah. Sorry, sini tadi saya lupa. Perusahaan sudah membagikan Rp15 ya. Dari potensi 78 ini sudah dibagikan 12%, berarti masih ada sekitar, kalau dari 60 berarti masih ada 48% lagi ya, tersetara Rp63. Bagi Anda yang belum punya gimana tadi? Oke, layak invest. Bagi yang sudah punya gimana? Ada dua pilihan, silahkan ditahan atau silahkan Anda tambah muatan karena masih diberikan kesempatan. Oke, selanjutnya SGRO tadi. Dari semua data ini ya, ternyata yang saya lihat satu di sini. Non warkatnya kosong. Ini mungkin maksudnya sudah ya, kalau seperti ini kemungkinan istilahnya ya ini pengendali saja istilahnya begini ya. Asing dan lokalnya ini berarti mereka pengendalinya. Sementara si retail sudah tidak ada. Mungkin ini mau go private juga bisa arahnya ya. Coba kita cek dulu ya. Ya, di sini terbaca ya 70%-nya ini Bank Pictet and Holding SFO. Kemudian masyarakat ini 30%, tapi non walkatnya 0,01. Mungkin masyarakatnya di sini berarti banyak ini juga ya, banyak dalam artian mereka yang modal besar berarti ya. Coba kita cek di sini yang hijau apa? Perusahaan. Nah, di sini ya, non walkatnya 15%-nya perusahaan yang besar ya. Kemudian di sini
eh, lainnya sedikit saja ya. Asuransi 4%, 3% lainnya ya, 14%-nya hijau atau apa? 14% hijau tadi reksadana ya. Kemudian 3%-nya individual. 0,14%-nya hijau tadi apa? Perusahaan. Jadi lokalnya ini pun banyak yang ini perusahaan yang banyak sebenarnya ya. Kalau foreignnya kan udah jelas dari perusahaannya. Jadi di sini ya, oleh karena itu kenapa di sini nano marketnya katanya kecil sekali ya, karena di sini tadi 0,001. Oke. Jadi istilahnya di sini nano market, jadi mungkin gini. Memang 0,001, jadi kemungkinan untuk istilahnya go private tidak ya, tetapi retailnya sangat kecil. Perusahaan di sini yang ada reksadana, perusahaan, dan tadi pengendali ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Dari semua ini tadi berarti di sini non warkatnya ya. Non warkat 00 di sini bukan berarti masyarakat tidak ada, cuma di sini sudah diakuisisi, dikuasai oleh pengendali sudah. Kemudian 30%-nya ini 15% dan lain-lainnya itu reksadana, perusahaan, dan lain-lain di situ ya, sehingga masyarakat perorangannya sangat sedikit. Kemudian di sini keuntungannya kemarin ini sempat di slow grower, sekarang sudah di stalwart. Jadi keuntungannya sekarang standar ya. Dia sudah keuntungan standar, keuntungan normal ya. Dalam artian 10 sampai 15%. Oleh karena itu kita bisa jadikan di sini sebagai proyeksi ya, 6081 di uh, PVP 2,5 atau 176%. Berarti ada potensi bagger tapi belum multi bagger. Tapi bisa saja nanti dia jadi multi bagger. Untuk valuasi ya, untuk valuasi kita beli sekarang kita dapat diskon 30% ya. Nah, seperti ini. Perusahaannya standar, valuasinya sedang murah ya. Ini sudah mendukung ya, tinggal dividennya apakah memenuhi kriteria. Dividennya ini 50%, separuh dibagikannya kepada investor. Dari sini kita dapat 8,51 ya. Proyeksi ya. Proyeksi kita akan dapat 8,1. Berarti ini valuasi perusahaannya standar, valuasinya murah, dividennya besar. Ya. Ini berarti secara umum berarti ya mereka saling mendukung ya. Untuk free cash flow-nya 9%, kita anggap saja oke. Selancarnya oke juga. Ya, sempat turun sebenarnya di sini ya. Coba kita cek di sini. Sempat turun di bawah. Ya. Tapi sekarang udah aman. Hutang berbunga atau berbunga ya. Free float-nya tadi ya, kalau kita lihat di perorangan ini ya tidak aman sebenarnya. Kita segini dulu ya. Ini mungkin nanti kita tunggu di OJK seperti apa ya. Apakah di sini memang harus retail perorangan di sini di atas 7,5 ya. Kalau memang seperti itu mungkin ya kita harus menunggu lagi ya. Retail perorangannya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang perusahaan reksadana tadi sudah masuk hitungan berarti tidak apa-apa di situ. Tapi saya pribadi kalau merasa seperti ini ya kita harus cek juga di sini ya seperti itu. Kemudian tadi sekarang perusahaan ini sudah dikuasai, pengendalinya ini asing tadi ya. Jadi perusahaan ini dikendalikan oleh asing, dalam artian bisa saja manajemennya orang Indonesia tetapi perwakilan ya, tetapi perusahaan ini secara
jelas bahwa sekarang pengendalinya asing ya. Oleh karena itu kalau melihat data yang seperti ini, kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi bisa saja ya perusahaan ini kalau dari segi dividen ya ini pendapat saya pribadi dulu ya. Baru nanti setelah ini kita bahas yang berikutnya. Menunggu free floatnya seperti itu ya. Kalau memang tapi ya itu tadi kita harus tahu lebih jauh free floatnya ini apakah memang betul-betul perorangan di atas 7,5 atau tadi di luar pengendali termasuk reksadana misalnya perusahaan lain itu termasuk maka aman. Kalau tidak berarti kita harus menunggu ya. Kalau tidak mungkin juga bisa kalau dia go private juga bisa juga ya. Itu yang pertama di sini kalau menurut saya menunggu free float-nya membaik ya atau menunggu retailnya membaik. Kita kasih kata-kata retail aja ya. Non warkat ya. Itu menurut opini saya pribadi. Nah, kalau bagi yang pilihan lain misalnya ya oh kita mau masuk gimana? Kalau misalnya tanpa mengindahkan di sini tadi ya, mau berspekulasi misal ya, atau saya nunggu ini tapi kalau diakuisisi agak susah juga mengakuisisi ya karena itu hubungannya dengan reksadana lain. Kecuali juga tadi reksadana atau perusahaan lainnya itu terafiliasi dengan si pengendali ya udah selesai, istilahnya kan begitu. Kalau melihat seperti ini berarti ini sudah memenuhi kriteria untuk dibeli sebenarnya ya. Dengan valuasi yang murah saat 2.200 kan sudah di bawah dari 257 2527 ya kan. Semua sudah memenuhi kriteria untuk dibeli seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi saya tetap mengconcernkan untuk memperhatikan free float yang ini. Selanjutnya kita cek yang berikutnya ini Diandra Media International ya. Kalau tidak salah ini EO ya atau apa seperti itu ya. Nanti silakan dicek sendiri. Eh saya lupa juga di sini. Mereka belum membagikan dividen ya. Interimnya tidak ada. Jadi kalau misalnya beli ini, kalau mau beli ini full nanti dapat 8,51%. Kalau masih di sekitar 60%, full dapat 187. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut, jika Anda rasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat bagi semua. Selanjutnya kita bahas Diandra Media International. Semua data di sini kalau menurut saya oke, masih memenuhi kriteria ya. Tidak data awal tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan cek dari segi keuntungan, dia sekarang 14,56 berarti ini untungnya standar tapi sudah mendekati untung besar ya. Untungnya standar ya, untung wajar ya. Tapi dia sudah mendekati untung besar ya. Oleh karena itu kita bisa menjadikan ini sebagai proyeksi kita di 386, harga sekarang di 84 ya. Ini 386 berarti ada hampir hampir 4 kali lipat ya, 3,5 ya. 3,5 kali ya atau berarti multi bagger ya. Ada potensi untuk multi bagger. Tetapi untuk beli sekarang apakah kita dapat diskon? Ternyata kalau maksimal beli kita di 225. Tunggu. Kita cek dulu ya, bentar. Oke, udah dapat.
225 harga sekarang 84 berarti kita punya diskon di sini. Punya diskon 63% karena PER-nya 3,7 ya. Punya diskon, diskonnya besar sehingga valuasinya murah ya. Oke. Berarti kalau dari segi data ini ya ini saat yang tepat istilahnya ya, tinggal kita cek dividen. Nah, sayangnya setahu saya mereka belum membagikan dividen. Jadi perusahaan ini atau emiten ini secara keuntungannya ini sudah bisa harusnya ya. Apalagi dengan free cash flow-nya 25%, mestinya mereka bisa membagikan dividen. Ya. Untuk aset lancar aman, nanti kita bahas selanjutnya ya. Yang dari bukan retail, oke. Untuk ketahanan perusahaan juga oke ya. Tinggal ini tadi. Kita sampai kepada opini akhir kita. Perusahaannya tadi untungnya sedang ya, kemudian valuasinya murah, ada proyeksi untuk multi bagger. Nah, ini istilahnya saat ini gimana? Saat ini saat yang tepat sebenarnya untuk beli, tapi tidak disokong oleh dividen, maka menurut kriteria kita ya karena kita mau mengejar jangka panjang, kita perlu juga upah menunggu, berarti di sini belum memenuhi kriteria ya. Oke, kita ambil dulu simpulan opini pribadi ya. Seperti itu ya. Misal kita kasih 30%, maka sudah oke ya. Jadi sebenarnya mereka cuma perlu membagikan dividen sekitar 30% saja, itu sudah memenuhi kriteria. Coba kita cek 30%, itu sudah 8% dividen yield-nya. Jadi di sini satu saja, berarti langkah kita apa? Kalau memang kita mau mengejar emiten ini, berarti ya kita menunggu ya kabar RUPS-nya ya. Di RUPS nanti itu berapa ya. Kalau dari harga ini sudah jauh, sudah sangat di bawah ya, 63% diskonnya, bahkan di bawah dari ini kan. Jadi satu saja kalau menunggu perusahaan ini ya tentu saja kita harus menunggu di RUPS. Kita harus mencari tahu nanti RUPS-nya tanggal berapa, kemudian di situ diputuskan apakah bagi dividen atau tidak. Tapi kalau melihat gaya yang seperti ini mungkin ya di bawah 50% kemungkinan, tapi tidak ada masalah, siapa tahu nanti ada perubahan pemikiran dari manajemen ya. Mungkin seperti itu ya pembahasan kita, tinggal 7 menit, mungkin bisa satu lagi ya. Selanjutnya KDSI, ini saham yang bergerak di bidang alat-alat rumah tangga kalau tidak salah ya, alat-alat industri, alat-alat rumah tangga ya. Dari semua data yang kita dapat di sini semua memenuhi kriteria ini, seperti itu ya. Semua memenuhi kriteria dari semua data yang saya lihat di sini. Kemudian saya tidak membahas lebih jauh karena ini waktunya sudah sangat sempit. Dari segi keuntungan dia 10%, berarti ini untungnya standar, tapi standarnya ini sudah dekat-dekat ya. Hampir di bawah, bahkan triwulan yang lalu dia di sini di bawah. Triwulan lalu ini di bawah ya, di bawah dari stalwart, artinya dia slow grower ya. Untungnya di bawah 10%, ini sudah di atas 10%. Jadi ini sudah di atas 10% tapi awas ya, berada perlu hati-hati ya. Oleh karena itu kita bisa memproyeksikan di 2,5 1273 setara dengan 220%, jadi ada potensi untuk bagger ya. Jadi di sini Stalwart ada potensi untuk bagger. Kemudian di sini ada diskon kah? Ternyata ada diskon 25%, separuh ya. Jadi untuk perusahaan ini istilahnya ya
ada potensi kalau kita membeli sekarang, misalnya kan begitu. Ada potensi kalau kita beli sekarang. Kemudian di tahun lalu perusahaan membagikan dividen ini 50,46% ya. Kalau kita jadikan dasar untuk di triwulan di tahun ini, maka kita akan mungkin dapat Rp26 atau setara 6,8. Jadi di sini dividennya sudah memenuhi kriteria ya. Sokongannya sudah memenuhi kriteria ya. Untuk free cash flow ini aman ya, 7% tapi termasuk masih agak kecil juga sih. Untuk kepengendalian hanya non retailnya hanya 15%, ini ada perubahan ya. Termasuk besar perubahannya dari 9 jadi 15, ini berarti dilego ke retail ya. Semua saham ada di bursa. Simpulan akhir kita untuk perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ya, dari data yang kita dapatkan ya, asing tidak ada masalah. Perusahaan ini kalau misalnya nanti kita dapat proyeksi berarti di sini ya, di sini sekitar belum dibagikan sama sekali, masih kita akan dapat 6,68% full ya proyeksinya. Kalau kita mau mengejar ini berarti masih full. Jadi kalau menurut saya secara data ini layak untuk invest ya. Tinggal nanti dicek, tapi perkembangannya ini hanya ya naik 9%, naik 4, naik 6. Dia agro dia terus naik tapi naiknya kecil-kecil ya. Keuntungannya naik tapi kecil, terus bertumbuh tapi kecil. Menurut saya pribadi perusahaan ini layak invest ya. Keuntungannya 6% ya. Kalau memang Anda istilahnya kita mau berinvestasi di sini, selanjutnya cek GCG perusahaan bagaimana perilaku atau bagaimana para manajemennya dan perusahaannya bertindak, apakah ada kasus atau tidak. Kalau tidak ada boleh lanjut, kalau ada silakan hentikan ya. Itu menurut pemahaman saya untuk saham ini ya. Bagi yang belum misalnya mau beli berarti bisa, bagi yang sudah punya misalnya di harga bawah kalau mau menambah juga bisa ya. Tinggal Anda tadi mau ngecek GCG-nya silakan dilihat. Kemudian juga apakah kriteria Anda bisa, apakah misalnya tadi slow grower, stalwart atau grow itu juga menjadi pertimbangan, itu juga silakan dicek lagi. Oke, demikian pembahasan kita untuk beberapa saham hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Bila kita walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.